SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kita masih membahas seputar janaiz, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Dan ini adalah pertemuan keempat, maksudnya keempat itu membahas tentang fikih jenazah. Dan insyaallah pertemuan yang keempat ini yang terakhir membahas tentang jenazah, karena setelah jenazah ini adalah tentang zakat. Ya, penjelasan tentang zakat. Adapun judul malam hari ini adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Ibadah-ibadah apa saja yang pahalanya sampai kepada si mayit. Ini bahasa lainnya seperti itu. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu, kita baca dulu apa yang diterangkan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, jadi kalau di pertemuan yang lalu kita membahas dua hal, yaitu menyolati jenazah dan mengantarkan atau mengiringi jenazah sampai di pemakaman, ikut proses pemakaman sampai selesai. Dan ini pahalanya adalah 2 qirat. Jadi pahalanya besar seperti 2 gunung. Amalannya ringan, amalannya simpel, amalannya itu mudah. Kalau dilaksanakan dan penuh keikhlasan, maka itu bisa mendatangkan pahala yang besar, yang dimana pahala ini akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Ya, pahala yang sebesar gunung itu bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat, karena kita yakin adanya penimbangan amal. Di dalam Al-Quran banyak sekali, diantaranya faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka Allah sebutkan fa ummuhu hawiyah, dan seterusnya. Maka ini kita perlu melakukan ada yang bisa baik. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min syakki jaibin. Sebelum membahas tentang amalan-amalan yang sampai pahalanya kepada si mayit, maka kita melanjutkan sedikit keterangan dari Abu Syuja' rahimahullah. Dan diperbolehkan menangisi mayit atau di perobekan baju atau yang misalnya. Maka di sini para jamaah, beliau
berikan penjelasan bahwasanya ketika ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi itu dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada asalnya menangis itu boleh. Ya. Menangis itu boleh. Dengan syarat apa? Tangisan yang sewajar-wajarnya. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan berbesmili ya. Jadi air mata itu menetes, mengalir tapi tidak sampai keluar suara. Ya. Kalau tangisan yang keluar suara kan kayak nangisnya anak kecil itu nggih. Anak kecil kalau nangis kan pasti keluar suaranya itu, wajar, apalagi pas kecer-kecernya. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan untuk menangis, tapi tidak boleh disertai dengan teriakan-teriakan atau bahkan meropek-ropek baju. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah ditinggal mati sama putra beliau yang namanya Ibrahim. Ya. Beliau ditinggal mati sama putranya yang namanya Ibrahim. Masih kecil, masih bayi gitu. Kemudian Nabi SAW meneteskan air mata. Ya. Meneteskan air mata. Tapi beliau mengucapkan, innal aina tadba wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb. Ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi mengatakan sesungguhnya air mata ini menetes dan hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, dan aku tidak akan mengucapkan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim itu membuatku sedih. Ya. Jadi Nabi SAW ini orang yang paling sabar dunia dan akhirat. Ketika putra beliau meninggal, maka beliau sedih. Beliau sedih karena seorang ayah ketika ada putranya yang meninggal, maka wajar kalau ayah ini sedih. Cuman kesedihan yang tidak melampaui batas. Ya, hanya sekedar air mata yang menetes, hati sedih, tapi kata-kata dijaga. Karena sebagian orang mungkin tidak terkontrol ketika dia tahu orang yang dicintainya itu meninggal dunia. Kata-katanya enggak karu-karuan, kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan akan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita dapatkan orang seperti itu, maka diingatkan, dinasehati. Ini hati-hati. Ya. Karena ketika seseorang nangisnya sampai kecer, kemudian sampai keluar apa ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah, maka ini orang ini jatuh dalam hal yang diharamkan. Ya, jadi ini nangis itu boleh dengan ketentuan tidak sampai mengeluarkan suara-suara yang dimurkai oleh Allah, dan tidak sampai menjambak-jambak rambut, tidak sampai meropek-ropek baju atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhoan akan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya si mayit ini nanti diazab di alam kuburnya karena tangisan keluarganya. Karena kalau keluarganya nangisnya untuk kewecer, itu si mayit ini diazab di alam kuburnya. Namun para ulama menjelaskan, kalau para jamaah membaca hadis seperti ini, jangan dipahami sendiri. Jangan langsung dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, maka kita kembali kepada penjelasan para ahli ilmu. Maksudnya apa? Kalau mayit ini diazab di alam kubur disebabkan karena tangisan keluarganya, kalau si mayit ini berpesan, kalau nanti aku mati tolong tangisi yang kecer gitu ya, berpesan. Jadi ini nanti dia akan mayit seperti ini. Orang ketika dia hidup dia berpesan kepada anaknya, berpesan kepada istrinya, kalau saya mati nanti tangisi ya kayak gini-gini. Ini yang menyebabkan si mayit ini diazab di alam kuburnya. Maka hati-hati. Ya, ini hati-hati. Maka di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW, laisa minna man latafal khududa aw syaqqal juyuba aw da'wa bid'awal jahiliyah. Ya, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi. Jadi kalau ada orang meninggal, suaminya meninggal, bapaknya meninggal, kemudian orang ini menampar pipi,
Ya, au syaqqal juyub atau merobek-robek baju, maka Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini kan berat para jemaah. Ini menunjukkan ini adalah dosa besar. Ya, ini dosa besar, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang mengancam orang yang melampaui batas dalam hal kesedihan. Ya, sedih itu boleh, nangis itu silakan, tapi jangan melampaui batas. Disebutkan dalam hadis yang lain, ana bariun minas soliqati wal haliqati wasyaqah. Aku berlepas diri dari wanita-wanita yang soliqah, haliqah dan syaqah. Soliqah itu seorang wanita ketika tertimpa musibah dia mengangkat suaranya, jerit-jerit dan sebagainya. Atau seorang wanita yang merobek-robek bajunya ketika ditimpa musibah. Ya, suaminya meninggal, akhirnya wanita ini enggak sabar melakukan, kemudian jatuh terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wal haliqah, aku berlepas diri dari seorang wanita yang ketika ditimpa musibah dia mencukur rambutnya, gak terima sama ridho takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak sabar, tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan, jadi ini nangis itu boleh, sedih itu silakan, tapi jangan sampai berlebihan atau melampaui batas kewajaran. Yang berikutnya kata beliau, kata Abu Syuja' rahimahullah, wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi, dan disunnahkan untuk bertakziah kepada sahibul musibah sampai dalam waktu 3 hari setelah dikuburkannya jenazah. Ya. Jadi dalam Islam para jamaah ada yang namanya takziah. Ya, hukumnya sunnah atau dianjurkan atau mustahab. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana penuturan Abu Syuja' rahimahullah, takziah ini dibatasi sampai 3 hari saja. Ya. Tapi tidak disebutkan dalilnya dari mana, cuman dibatasi 3 hari. Jadi kalau matinya malam Jumat, ya dihitung aja malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ya, sampai malam Senin itu nanti batas akhirnya. Setelah itu sudah tidak disyariatkan atau tidak disunahkan lagi untuk bertakziah. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian takziah ini sebetulnya adalah untuk menghibur atau menenangkan orang yang terkena musibah. Ya, jadi tujuan takziah itu untuk menghibur atau menenangkan orang yang tertimpa musibah ini supaya dia sabar, supaya dia tidak ridho terhadap takdir, supaya dia tidak sedih yang berkepanjangan. Ya, itu intinya takziah. Ya. Jadi intinya takziah itu adalah untuk memberikan kayak support, motivasi, memberikan nasihat supaya yang bersangkutan ini tidak terlalu bersedihan yang terlalu mendalam. Ya, karena khawatirnya orang kalau nggak kuat terkena musibah, ya itu khawatirnya dia pengen bunuh diri jangan-jangan. Ya, ini hati-hati. Maka seling mengingatkan ini penting takziah di situ. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi seorang imam yang bermadzhab Syafi'i, wa alam anna ta'ziyata hiya tasbir. Ketahuilah bahwasanya takziah itu kita memberikan motivasi kepada sahibul musibah untuk sabar. Ya. Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit. Kita untuk bagaimana caranya meringankan kesedihan si sahibul musibah ini, meringankan kesedihannya. Ya. Jadi jangan takziah malah ditagih hutang. Oh kan ngawur ini namanya. Takziah ini kan untuk meringankan kesedihan. Kalau ditagih hutang kan malah sedih nanti. Tambah enggak karu-karuan. Ya, jadi momennya enggak tepat. Dan takziah ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita melaksanakan takziah, kita memperoleh pahala tolong menolong dalam. Ya. Kemudian dengan takziah kita bisa bawa makanan, justru disyariatkan bawa makanan untuk sahibul musibah. Ya,
Kita yang bawa makanan. Kalau agak repot, mungkin musibah sudah banyak makanan yang menumpuk, kita bawa uang. Semampunya kasihkan kepada orang yang terkena musibah ini. Ya untuk sekedar membantu, ya untuk meringankan beban yang dipikulnya atau yang semisalnya. Ini tidak masalah. Dan ini termasuk menolong seorang muslim yang sedang kesulitan. Ya. Kemudian apa yang perlu diucapkan ketika takziah? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini sebetulnya kalau kita ucapkan ucapan ini ketika takziah, orang ini kalau paham, maka dia tidak akan sedih yang terlalu mendalam. Yaitu Nabi SAW mengajarkan doa, ya, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajali musamma, ya, fal tasbir wal tahtasib. Ya, kalau nggak hafal bahasa Arabnya bisa dilihat di buku-buku doa dan zikir, atau nanti bisa ditanyakan, ya, atau kalau yang mau nulis nanti bisa. Inna lillahi ma akhada, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, kan begitu. Ya, jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, ya orang tua kita bagaimanapun ya ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, kita sayang sama harta kita, mau bagaimanapun harta ini cuma titipan, bukan milik kita sejati. Ya. Jadi Nabi mengingatkan inna lillahi ma akhada, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah apa yang Allah berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada ajalnya, ada ketentuannya. Fal tasbir, maka hendaklah engkau bersabar, wal tahsib, dan hendaklah engkau mengharap pahala. Ya. Jadi bisa kita ucapan seperti ini, ya, ketika kita takziah kepada saudara kita. Ingatkan innalillahi ma akhada, sesungguhnya suamimu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemiliknya sudah ngambil, ya jangan protes, jangan kecewa, jangan marah. Ya. Walahu ma a'ta, dan milik Allah apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah fasilitaskan kepada kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu saat salah seorang teman kami itu ditinggal mati sama putrinya kalau nggak salah. Dia tinggal di Malang kalau nggak salah. Putrinya. Waktu itu memang kita ada grup WA. Nah, waktu itu saya ketika mendengar kematian putrinya ini, meninggalnya putrinya, saya ketikkan doa ini, doa takziah ini, sama terjemahannya. Kemudian yang bersangkutan saya lupa japri atau bilang bahwasanya doa ini bisa meringankan musibah yang dia alami. Karena dia yakin, dia diingatkan bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula sebetulnya kalau orang yang terkena musibah itu paham apa yang dia ucapkan. Kalau kita kena musibah kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau orang itu paham, merenungi, meresapi, bukan hanya sekedar ucapan yang di lisan tapi nggak tahu artinya. Kalau seseorang itu ditimpa musibah, dia mengucapkan ucapan ini dengan merenungi dan meresapi, maka dia akan tenang. Dalam artian sedih ya sedih, tapi dia akan bisa mengontrol ucapannya, mengontrol tubuhnya, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, innalillah, sesungguhnya kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini perlu dipahami. Ya, perlu dipahami, diresapi, direnungi supaya kita tidak terlalu sedih yang mendalam atau sedih yang berkepanjangan. Karena kalau orang itu sedih, jadi syaitan itu para jamaah, di antara syaitan itu senangnya itu memasukkan kesedihan dalam hati seorang mukmin. Memasukkan kesedihan dalam hati seorang hamba. Karena biasanya kalau orang itu sedih, itu lemes, mau ngapa-ngapain itu nggak mood, nggak bisa karena masih sedih. Ya, maka sedih ya silakan, tapi jangan berkepanjangan sampai nggak mau makan atau makannya nggak teratur, akhirnya jatuh sakit. Ini nggak benar ya. Ya, ya, dan seterusnya. Maka ini jangan sampai kesedihan itu membuat kita meninggalkan ibadah yang wajib atau menerjang apa yang diharamkan. Ya,
Jadi jangan sampai kesedihan itu membuat kita meninggalkan amalan-amalan yang wajib atau ibadah-ibadah yang wajib, atau menerjang apa-apa yang diharamkan. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian ketika takziah seperti yang kami sampaikan, ketika takziah itu bisa bawa makanan atau bawa semisalnya atau bawa uang untuk membantu meringankan beban dari sahibul musibah. Disebutkan oleh Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman, maka buat makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum, karena telah datang kepada keluarga Ja'far ini perkara yang menyibukkan mereka. Ya. Jadi waktu itu ada sahabat Nabi, beliau punya keluarga dan keluarganya ini ada yang meninggal. Kan Nabi memerintahkan para sahabat yang lain apa? Isna'u li ali Ja'far atau aman. Buatkan, masakkan makanan untuk keluarganya si Ja'far. Karena mereka telah kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka, yang membuat sedih mereka. Ya. Jadi ini yang disyariatkan, kita yang membuatkan makanan untuk orang-orang yang terkena atau sahibul musibah. Kita yang membuatkan, bukan mereka yang membuatkan. Ya, mereka sudah repot, sudah sedih dan sebagainya. Ini yang sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang berikutnya kita kembali kepada keterangan dari Abu Suja rahimahullah. Wala yudfanu isnani fi qabrin illa li hajatin. Tidak boleh mengubur dua orang dalam satu liang lahat kecuali kalau ada sesuatu yang darurat atau kebutuhan yang ya. Jadi pada asalnya di dalam Islam satu liang lahat ini untuk satu jenazah. Ya, satu liang lahat, satu pemakaman ini untuk satu jenazah. Tidak boleh lebih. Kecuali kalau memang terjadi sesuatu yang itu mendesak, darurat, yang mengharuskan satu liang lahat itu untuk beberapa. Ya, terjadinya apa? Bencana, tsunami, gempa. Ini kalau korban itu banyak, ini sulitkan. Satu liang lahat, satu orang, jumlahnya ratusan. Ya, untuk tapi agak di beberapa jenazah. Bagaimana? Kami baca keterangan apa di keterangan. Jadi misalnya lahat itu ini itu ya. Untuk itu di jejer ini. Ya, sini lagi sini. Jadi dijejer, bukan ditumpuk jadi satu gitu, enggak. Ya. Jadi dibuatkan liang lahat yang agak luas. Pemakamannya agak luas, tetap didalamkan ya, karena supaya enggak dimakan binatang buas atau dieker-eker dan sebagainya. Tetap didalamkan ya, tapi agak diluaskan. Ya. Kemudian jadi katakanlah ini pemakaman ini untuk banyak orang karena terjadi gempa. Kiblatnya di sini. Maka yang paling mendekati arah kiblat itu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Atau orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu baru yang lain seperti. Ini pernah terjadi di perang Uhud. Perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Kalau para jemaah pernah membaca atau mendengarkan kisah perang Uhud, maka perang Uhud ini awal mulanya kaum muslimin hampir sudah menang. Ya. Menang, memukul balik orang-orang kafir. Kaum muslimin waktu itu Nabi SAW memberikan perintah. Ada beberapa sahabat itu yang di atas gunung untuk
memegang busur panahnya. Jadi kalau ada orang kafir datang dipanah. Bah, waktu itu orang-orang yang dibawa ini sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Ya. Jadi orang-orang yang di atas perbukitan ini sudah menganggap kita sudah menang. Ayo kita ikut berbondong-bondong mengumpulkan harta rampasan perang. Ada sahabat yang lain, jangan, kita tetap diperintahkan oleh Nabi di sini. Kalah atau menang tetap kita di sini. Sampai Nabi memerintahkan kita untuk turun. Namun Allah berkehendak lain. Akhirnya beberapa pemanah ini ada yang ikut turun. Akhirnya keamanan ini sudah lemah. Bahwa waktu itu orang-orang kafir tahu celah di situ, mereka serangan balik. Akhirnya banyak kaum muslimin, para sahabat yang meninggal dunia ketika perang Uhud. Dan ini penting, ini bahayanya kalau orang itu bermaksiat kepada Nabi SAW. Nabi perintahkan tetap di situ, kalah atau menang tetap di situ. Ya, tapi di sini ada hikmah-hikmahnya. Ini pelajaran sirah. Jadi intinya di perang Uhud ini banyak sahabat itu yang meninggal dunia. Ya, maka Nabi membuat satu liang lahat yang agak luas. Di situ dikuburkan jenazah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Didahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu seperti itu. Ini terjadi di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Ya. Jadi ini adalah pada asalnya satu liang lahat itu untuk satu jenazah, kecuali kalau terjadi hal-hal yang mendesak atau darurat, maka boleh kita untuk satu liang lahat yang agak luas itu untuk beberapa jenazah. Sekarang kita lanjutkan apa-apa yang bermanfaat bagi si mayit. Ya, apa-apa yang bermanfaat bagi si mayit, atau amalan apa yang pahalanya itu sampai kepada si mayit. Ya. Maka karena kalau kita cinta kepada keluarga kita yang sudah meninggal, maka jangan berhenti di situ. Ketika keluarga kita sudah meninggal, akhirnya kecintaan kita berhenti di situ. Maka di sana ada amalan-amalan yang itu memang bermanfaat untuk si mayit ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kita beragama itu berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ikut-ikutan atau yang semisalnya. Di antaranya yang pertama adalah berdoa. Jadi doa kita kepada yang sudah meninggal, saudara kita muslim dan muslim yang sudah meninggal itu sampai, ya, atau pahalanya itu sampai kepada mereka. Ini doa, dan doa semuanya bisa berdoa. Semuanya bisa berdoa. Mau yang kaya, yang belum kaya bisa berdoa. Mau yang tua, yang muda bisa berdoa. Ya, mau yang kuat tubuhnya atau yang lemah fisiknya bisa berdoa. Allah sebutkan dalam Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini di antara doa, ya, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Maksudnya orang ini mati dalam keadaan beriman. Kalau mati kafir, ya ini keluar dari pembahasan kita. Kalau orang ini mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, ini bukan urusan kita, bukan pembahasan kita saat ini. Yang pembahasan kita adalah orang ini meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Maka kalau kita berdoa kepada mereka, maka doa ini akan sampai kepada mereka, walaupun nggak ada hubungan darah, ya. Jadi mungkin para jamaah ketika kita masih hidup saat ini, kita pernah berbuat baik sama orang, dan orang ini nggak ada kerabat sama sekali dengan kita. Kita berbuat baik sama orang ini, kita bantu, kita kasih beasiswa, ya, atau yang semisalnya. Kemudian kita yang berbuat baik kepada orang tadi itu meninggal, maka bisa jadi orang ini yang mendoakan kita. Sedangkan kerabat kita, keluarga dekat, family kita nggak ada yang mendoakan kita. Ya, itu bisa saja seperti itu terjadi, nggak menutup kemungkinan. Ya, di sana ada orang-orang yang nggak ada hubungan darah sama kita, tapi kita pernah berbuat baik kepada orang tadi, ikhlas.
Kita nggak ingin pujian, nggak ingin terima kasih, pokoknya kita bantu aja. Kita membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu ikhlas dalam membantu, maka akan ada balasannya. Orang ini bisa saja mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Padahal kita nggak berharap. Jadi supaya sedekah itu maksimal pahalanya para jemaah, jangan kalau setelah sedekah tolong doakan saya, jangan seperti itu. Seolah-olah kita minta imbalan. Kalau kamu mendoakan tak kasih. Kalau kamu nggak mendoakan saya nggak kasih. Jangan seperti itu. Wis kasih saja, kasih sedekah. Mau orang terima kasih atau tidak itu urusan mereka. Mau orang mendoakan atau tidak itu urusan mereka. Ya. Kalau mereka nggak mendoakan kita, nggak berterima kasih kepada kita saat kita masih hidup, tapi yakinlah kalau memang itu ikhlas, mereka akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Jadi yang pertama adalah doa. Di dalam hadis Nabi bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak ada di hadapannya, itu doanya yang dikabulkan. Ya, ada inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin falakal malak qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang dimana saudara ini nggak ada di hadapan kita, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada di depan kita, maka Allah mengutus malaikat untuk mengaminkan doa tersebut. Walakal misl, dan bagi kamu seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya, ini luar biasa. Maka jangan kita malas-malas atau pelit-pelit untuk mendoakan. Ya, di antara tujuan ziarah kubur itu apa sih? Di antara tujuan ziarah kubur adalah mendoakan. Wis itu saja. Mendoakan sama mengingat mati. Tidak ada yang ya, tujuan ziarah kubur itu ada 3 ya. Kita mengingatkan lagi. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi mengatakan fazuruha, lakukan ziarah kubur. Ini pun kuburannya dekat saja, tidak harus jauh. Jadi mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua adalah untuk mendoakan saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengingat mati. Wis itu aja, tujuan ziarah kubur itu 3, tidak ada yang keempat. Kalau ada yang keempat, maka mungkin bisa dicantumkan dalilnya mana misalnya. Ya. Jadi gampang, simpel. Yang pertama adalah berdoa. Ini sampai kepada si mayit. Yang kedua, dia amalan yang sampai atau bermanfaat bagi si mayit, qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Ya. Melunasi hutang si mayit. Ini bermanfaat bagi si mayit. Ya. Jadi walaupun yang melunasi hutangnya ini enggak ada hubungan darah. Ya, enggak ada hubungan apa? Hubungan darah. Enggak ada hubungan kerabatan, tapi karena apa ya? Kasihan, karena ingin pahala. Pokoknya yang pertama ingin pahala, kemudian kasihan. Wis orang ini utangnya berapa sih, tak lunasi aja. Pernah di zaman Nabi SAW itu ada seseorang jenazahnya dibawa di hadapan Nabi SAW untuk disolati kan. Ya kalau seseorang disolati sama Nabi ya luar biasa, doanya Nabi kan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suatu saat Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Ditanya, maksudnya nanyanya kepada orang yang masih hidup, apakah fulan ini masih punya hutang? Maka ada yang menjawab, iya dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,25 gram emas, maka dikalikan 2, jadi 8 gram setengah. Kalau 1 gram anggaplah 1 juta, mungkin ketemunya 8 juta setengah hutangnya tadi. Kemudian Nabi nggak mau menyolati. Sallu ala sahibikum, solatilah jenazah saudara kalian. Bayangkan, ini Nabi bukan berarti orang ini kafir, maksudnya murtad sampai-sampai Nabi nggak mau menyolati. Bukan, ini untuk memberikan pelajaran. Ya, sallu ala sahibikum, maka solatilah jenazah saudara kalian. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah ini nggak ada hubungan darah sama jenazah tadi. Ya Rasulullah, jenazah ini biar utangnya orang ini saya tanggung, saya yang melunasi, saya janji. Akhirnya Nabi mau menyolati jenazah tersebut. Setelah disolati, dimakamkan, mungkin beberapa saat kemudian atau besoknya Nabi bertanya, apakah kamu sudah melunasi? Ditanya lagi sama Nabi, ini pentingnya masalah hutang. Menanyakan lagi, apakah benar-benar kamu sudah lunasi? Sudah ya Rasulullah. Maka ini mayit ini telah tenang
di alam kuburnya. Jadi kalau belum dilunasi itu bisa jadi keadaannya lain. Nabi mengatakan faqad baridat jildatuhu. Jadi sekarang ini tubuhnya telah dingin. Maksudnya bahwa alam mendapatkan nikmat di kuburnya. Tapi kalau mayat ini menanggung utang, nggak ada yang melunasi ya kasihan. Makanya jangan gampang-gampang arisan. Arisan ini kan utang ya. Arisan itu utang atau bukan? Utang. Ya. Kalau masih arisan itu maka tanyakan kepada keluarga kita mengenai ikut arisan. Arisan ini utang aslinya. Cuman kita dapat duluan, tetap nanti kita bayar, dicicil gitu aja. Ya, tetap itu utang. Ya. Ini pentingnya. Jadi yang kedua para jamaah, amalan yang bermanfaat bagi si mayat adalah melunasi hutang-hutangnya. Ya, melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau mayat ini nggak meninggalkan warisan, minimal nggak meninggalkan hutang. Ya. Yang kasihan ini ya nggak meninggalkan warisan, yang ditinggalkan utang. Ini kasihan habisnya. Tapi tetaplah ini namanya ya orang kan kebutuhan hidup mungkin ingin hidup yang enak, tapi penghasilan nggak nyukupi, akhirnya utang sana utang sini. Iya, utang itu bukan haram ya, tapi boleh, tapi ya pada keadaan-keadaan tertentu kalau memang benar-benar butuh dan sebagainya. Dan kalau memang kita punya utang ya dicatat kan di antara pembahasan yang pertemuan pertama dalam masalah pembahasan jenazah itu kalau kita punya utang kita tulis dalam wasiat supaya keluarga kita nanti maksudnya keluarga kita itu tahu kalau kita itu masih punya hutang kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, qada'un nadri anhu sauman kana aw ghairahu, yaitu menunaikan nazarnya si mayit ini. Baik itu nazar berupa puasa ya atau nazar-nazar yang lain. Ya. Pernah suatu saat Nabi SAW itu didatangi oleh seseorang sahabat. Sahabat ini minta fatwa kepada Nabi SAW. Sahabat itu mengatakan, inna ummi matat wa alaiha nadrun. Ibuku sudah meninggal, kata sahabat tadi. Dan aku tahu betul ibuku ini pernah bernazar. Ya mungkin pernah nazar puasa misalnya. Ibunya itu misalnya ya, kalau Allah kasih saya sembuh, saya akan bernazar puasa 3 hari misalnya. Ini nazar. Ya. Maka kalau ahli warisnya ini tahu bahwasanya si mayit ini pernah bernazar, maka hendaknya ahli warisnya ini menunaikan nazarnya. Ya. Maka jangan gampang-gampang bernazar. Ya. Kalau orang sudah jatuh nazar, maka kalau dia nggak mampu memenuhi nazarnya nanti ada konsekuensinya. Ini ada pembahasan, insya Allah dalam buku fikih ini ada pembahasan masalah nazar. Ya, ini ada pembahasan masalah nazar. Jadi kalau orang ini si mayit ini pernah bernazar puasa 3 hari, maka nanti yang masih hidup itu menunaikan puasa 3 hari untuk si mayit tadi. Ini sampai pahalanya. Ya, karena Nabi mengatakan ketika ditanya sama sahabat tadi, ibunya meninggal. Dan ibunya itu punya nazar, maka Nabi mengatakan ikdihi anha, maka tunaikan nazar ibumu. Ya, tunaikan nazar yang pernah diucapkan atau disampaikan oleh ibumu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan, kalau ini perintah dari Nabi, maka ini menunjukkan bahwasanya hal itu boleh. Kalau itu boleh, maka ini menunjukkan bahwasanya pahalanya itu sampai kepada si mayit. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah yang bermanfaat bagi si mayit atau yang sampai pahalanya kepada si mayit, ma yaf'aluhul waladus shalihu minal a'malis shalihah. Apa yang dilakukan oleh seorang anak soleh ya dari ibadah, maka orang tuanya ikut dapat pahala. Ya. Apa-apa yang dilakukan oleh seorang anak dari ibadah-ibadah, maka secara otomatis orang tuanya dapat, walaupun si anak tidak meniatkan secara khusus untuk orang tua. Ya. Jadi ini enaknya, maksudnya ini adalah keberuntungan ya, kabar gembira bagi para orang tua, yang dimana para orang tua ini dikaruniai, dianugerahi oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Ya, ketika anaknya sholat, orang tua
pahala. Orang tuanya meninggal dapat pahala. Anaknya ngaji, baca Al-Quran, anaknya puasa, orang tuanya dapat pahala. Walaupun anaknya ini tidak meniatkan untuk orang tuanya, tapi secara otomatis itu sampai. Ya, kita sedekah, anak ini sedekah, zakat, sedekah untuk gempa di Cianjur, maka orang tuanya dapat pahala. Walaupun tidak diniatkan secara khusus untuk orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm. An-Najm ayat 39. Ya, An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya, tidak ada pahala bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita itu enggak dapat pahala kecuali apa yang telah kita usahakan. Kita sholat dapat pahala. Kalau kita enggak sholat, ya kita enggak dapat pahala. Ya, kalau sholat wajib itu kita enggak sholat, maka kita dapat dosa. Sudah enggak dapat pahala, dapat dosa karena kita meninggalkan sholat wajib. Jadi berdasarkan ayat ini, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan, dia amalkan, dia lakukan, dia kerjakan, maka ini menunjukkan bahwasanya orang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang hasil usahanya apa. Dan anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari hasil usahanya. Jadi kalau kita makan, makanan yang paling baik kata Nabi itulah adalah makanan yang kita hasilkan, yang kita dapatkan karena hasil kerja keras kita, karena hasil kerja kita. Bukan makanan yang minta-minta, ya mohon maaf, minta-minta kepada orang akhirnya dikasih. Ini bukan seperti itu. Tapi kita bekerja, kemudian kita dapat rezeki, kita belikan makanan. Ini makanan yang paling baik. Wa inna waladahu min kasbi. Dan anaknya seseorang itu datang masuk hasil usahanya. Berdasarkan hadis ini, maka apa yang dilakukan oleh anak itu sampai kepada orang tuanya walaupun tidak diniatkan oleh anaknya. Kita dengarkan azan dulu. Insya Allah setelah azan kita lanjutkan sedikit dan kita buka forum diskusi apabila ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan yang kelima, yang terakhir. Di antara amalan-amalan yang pahalanya sampai kepada si mayit, tentunya yang kelima ini adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit berupa amal jariyah atau berupa sedekah jariyah. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh si mayit berupa amalan-amalan yang itu sifatnya jariyah, yang terus mengalir. Ya, sebutkan oleh Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya. Ya, jadi kalau meninggal dunia, orang ini sudah nggak bisa lagi beramal soleh, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa sedekah. Ya, jadi kalau sudah meninggal, terputus amalnya. Dalam artian nggak bisa lagi menambah pahalanya. Maka kalau kita masih hidup, maka itu kesempatan untuk menambah pahala, kesempatan untuk bertaubat dari dosa dan maksiat. Ya, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Yang tidak terputus itu 3 hal. Min shadaqatin jariyah, yaitu dari sedekah yang jariyah. Sedekah jariyah ini sedekah yang terus mengalir pahalanya. Misalnya wakaf. Wakaf ini terus mengalir pahalanya berjemaah. Wakaf tanah untuk dijadikan masjid, dijadikan pondok, itu pahalanya mengalir. Dulu di zaman sahabat itu kalau mereka punya kemampuan harta, mereka itu berlomba-lomba untuk wakaf. Ini di zaman para sahabat, di zaman para salaf. Ada kesempatan wakaf. Mau wakaf mushaf, wakaf tanah, pokoknya wakaf. Ini mengalir pahalanya. Wakaf tandon, wakaf dispenser, wakaf, pokoknya yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang masih hidup. Ya, wakaf pipa. Jadi kalau ada, misalnya kalau terjadi gempa di Cianjur itu kan banyak pipa-pipa yang patah. Maka kita sumbangkan pipa-pipa air itu mengalir itu pahalanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Jadi kalau si fulan yang meninggal ini orang ahli ilmu, dia punya ilmu, dia mengajarkan ilmunya, maka walaupun orang ini meninggal, dia dapat pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Guru ngaji, guru TPA, ngajarkan Iqra, ngajarkan Alif Ba Ta. Kalau dia ikhlas, maka pahalanya mengalir. Setiap anak yang dia ajari itu bisa ngaji, anak ini ngaji, gurunya dapat pahala yang mengalir terus menerus. Kemudian awaladin solehin yad'ulahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini pahalanya mengalir. Jadi anak mendoakan orang tuanya itu pahalanya sampai. Ya, diniatkan atau tidak diniatkan, pahalanya tetap sampai kepada orang tua. Maka ada seorang itu ditanya, apa sih ciri-ciri orang soleh? Ya, ada seseorang di zaman salaf dulu itu ditanya, apa ciri-ciri orang itu orang soleh? Maka orang ini, ahli ilmu ini menjawab, orang soleh itu ciri-cirinya mendoakan orang tuanya. Kan begitu? Karena Nabi mengatakan apa? Awaladin solihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak itu nggak mendoakan orang tuanya, anak ini dipertanyakan kesolehannya. Ya, jangan ngaku orang soleh, jangan ngaku anak soleh kalau kita belum mendoakan, malas mendoakan kedua orang tua kita, baik masih hidup, terlebih-lebih ketika mereka meninggal. Mereka butuh doa dari anaknya. Ya, sebagaimana kita butuh orang tua kita ketika masih kecil, masih bayi, nggak bisa apa-apa, butuh orang tua kita, maka orang tua kita butuh sama kita. Terlebih-lebih ketika mereka sudah meninggal, butuh akan doa kita, doa yang tulus, yang ikhlas, yang bersumber dari hati yang paling dalam. Ini 5 amalan yang Allah pahalanya itu mengalir atau sampai kepada si mayit sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan berkaitan dengan materi.
Iya, silakan. Haji yang orang tua kita sudah meninggal. Ya. Baik. Untuk menghajikan orang lain, sejauh yang kami ketahui karena ya keterbatasan ilmu, seseorang itu boleh menghajikan orang lain, seorang anak menghajikan orang tuanya, itu boleh selama si anak ini sudah berhaji. Kalau si anak ini sudah berhaji, maksudnya kewajiban haji dia itu gugur karena dia sudah berhaji, berangkat haji, kemudian dia ada rezeki, kemudian dia berangkat haji lagi untuk menghajikan orang tuanya yang orang tuanya sebenarnya itu kaya, punya harta, punya fisik, cuman mungkin karena masih awam, karena sibuk dengan dunia, akhirnya orang tuanya nggak haji. Ya. Dan anak ini paham, anak ini anak soleh, maka dia berangkat lagi haji untuk kedua kalinya, tapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang tuanya. Maka ini boleh, ya. Dan insya Allah itu sampai, karena apa yang dilakukan oleh seorang anak itu sampai kepada orang tuanya. Atau misalnya kita punya uang, ya kita membayar orang, tapi syaratnya orang ini harus haji duluan. Harus orang yang kita minta, kita kasih tolong, kita kasih duit, kamu berangkat haji. Misalnya kita kenal seorang penuntut ilmu, seorang ahli ilmu. Fulan yang bersangkutan sudah haji. Kemudian kita biayai dia haji kedua kalinya, tapi niatnya untuk orang tua kita, itu insya Allah boleh ya. Ya selama memang tata cara hajinya sesuai dengan tata cara haji yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tentunya yang paling enak itu adalah anaknya sendiri yang menghajikan. Ya, anaknya sendiri yang menghajikan. Bahkan saya pernah dengar ceramah. Di dalam ceramah itu disebutkan ada seorang ustadz di Indonesia ini, dia satu pesawat dengan orang yang sudah 80 tahun umurnya. Ustadz ini masih muda, belum sampai 50 kan. Dia bersebelah di pesawat ya, ketika haji berangkat itu dengan orang yang sudah 80 tahun umurnya. Ketika ditanya, ya singkat cerita, apakah Anda belum pernah haji kok sampai usia? Itu pertanyaan yang wajar ya. Maksud sudah 80 tahun baru haji. Bukan, saya sudah haji. Jawaban orang tadi, saya sudah haji. Sekarang ini saya menghajikan orang tua saya. Bayangkan, anak ini sudah 80 tahun, sudah tua, sudah lansia. Tapi dia punya orang tua dulu, orang tuanya insya Allah ya pasti sudah meninggal. Tapi anak ini anak soleh. Dia berangkat walaupun dengan fisik yang mungkin ya sudah lemah, tapi dia berangkat untuk menghajikan orang tuanya yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang menambahkan? Tidak ada? Ya, silakan. Kenapa? Oh ya, untuk masalah mengirim bacaan Al-Quran ini ditanyakan setelah sholat saja. Karena ini kan di syuting ya, khawatirnya nanti terjadi fitnah dan sebagainya. Untuk mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal ini silakan ditanyakan nanti setelah sholat isya, akan kami jawab. Adapun untuk masalah seperti ini nanti khawatirnya ada orang-orang yang tersinggung atau misalnya, maka tidak kita inginkan. Tapi kita bukan menyembunyikan ilmu. Silakan nanti kita ditanyakan lagi, diingatkan. Apakah karena dalam mazhab Syafi'i dibahas dalam masalah ini? Ya, mazhab Syafi'i menentukan bahwasanya amalan ini sampai atau tidak itu sudah dibahas dalam masalah seperti ini. Jadi maaf sebesar-besarnya ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, yaitu intinya amalan yang sampai pahalanya kepada mayit itu ada 5. Kalau yang membaca Al-Quran itu anaknya sendiri, anaknya yang meninggal, maka itu pahalanya sampai. Sepakat para ulama ya. Sepakat para ulama amalan itu sampai pahalanya, karena sebagaimana dalil yang tadi bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak itu walaupun enggak diniatkan untuk orang tuanya, maka orang tuanya dapat pahala selama orang tuanya meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Meninggal dalam keadaan Islam, maka pahalanya itu sampai kepada si mayit. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit atau hal-hal yang berkaitan dengan zakat.
Iya, karena zakat ini termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ke berapa? Yang ketiga ya, setelah sholat, maka tentunya kita perlu merefresh pengetahuan kita tentang zakat. Jangan-jangan selama ini kita sudah wajib zakat, tapi kita belum keluarkan zakat harta kita. Atau kita sudah mengeluarkan zakat, tapi ternyata salah sasaran, salah tujuan. Karena zakat ini ketentuannya berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa disalurkan, ini sudah ada ketentuannya. Wallahu alam. Saya akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la